Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA SMP kelas 7 bersama saya Ida Rianti SPD, Guru SMP Negeri 2 Kandis. Pada materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah menggunakan mistar sebagai alat ukur. Apakah siswa ibu masih ingat bagaimana cara membaca skala pada mistar? Ya, tepat. Pandangan mata kita harus tegak lurus dengan garis yang skalanya sedang dibaca untuk menghindari kesalahan paralaks. Nah, kali ini kita akan menggunakan jangka sorong seperti ini sebagai alat ukur. Apa saja kegunaan jangka sorong dan bagaimana cara membaca skala jangka sorong yang benar? Mari kita ikuti percobaan berikut ini. Pertama-tama, kita akan mengenali bagian-bagian jangka sorong. Ini adalah rahang tetap. Pada rahang tetap terdapat skala yang disebut dengan skala utama, ya, sepanjang ini. Kemudian bagian ini adalah rahang geser, karena bisa digeser-geser seperti ini. Pada rahang geser terdapat skala nonius, ya, skala nonius. Ya. Kemudian di atas ini adalah skrup pengunci, ya, supaya benda yang kita ukur ya terkunci, tidak terlepas. Nah, bagian bawah ini adalah roda penggeser, ya. Dan tuas yang di bawah ini berfungsi untuk mengukur kedalaman tabung. Bagaimana cara menggunakannya? Kegunaan jangka sorong yang pertama adalah untuk mengukur diameter tabung. Diameter ada dua. Yang pertama adalah diameter dalam dan yang kedua diameter luar. Cara mengukur diameter luar, kita letakkan benda yang akan diukur diameternya pada rahang bawah, ya, seperti ini. Di rahang bawah, ya. Setelah tepat kita letakkan pada garis tengahnya, maka kita kunci dan kita tinggal membaca skala hasil pengukurannya, ya. Lalu yang kedua, mengukur diameter dalam. Ya. Untuk mengukur diameter dalam, kita gunakan rahang atas, ya, rahang atas seperti ini. Kemudian kita geser rahang gesernya sampai pas pada diameternya. Kemudian kita kunci. Tinggal kita baca hasil pengukurannya. Ya. Fungsi yang kedua dari jangka sorong adalah untuk mengukur diameter benda berbentuk bola. Misalkan kelereng ini dapat kita ukur diameternya menggunakan jangka sorong. Ya. Caranya kita letakkan pada rahang bawah, tepat pada garis diameternya atau garis tengahnya, lalu kita kunci. Dan kita tinggal membaca hasil pengukurannya. Ya. Fungsi yang ketiga dari jangka sorong bisa kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang relatif tipis, seperti uang logam ini. Bahkan daun sekalipun atau kertas, kita bisa mengukur ketebalannya menggunakan jangka sorong. Ya, caranya kita letakkan pada rahang bawah seperti ini, lalu kita kunci dan tinggal dibaca hasil pengukurannya. Fungsi yang keempat, kita dapat mengukur kedalaman tabung menggunakan jangka sorong dengan menggunakan tuas yang di bawah. Misal kita ingin mengukur kedalaman, ya, tutup yang sangat kecil ini, ya, caranya kita masukkan tuasnya hingga kandas di bagian dasar tabung. Kemudian kita geser rahang gesernya, ya, pas pada bibir tabung dan kita kunci. Ya, selanjutnya tinggal kita baca
hasil pengukurannya. Pertanyaannya, bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong? Misalkan sudah kita letakkan benda atau objek pada rahang bawah seperti ini, dan skalanya bisa kita baca. Saya akan bantu dengan menggambarkan skala ini pada papan tulis. Pada skala utama, ya, kita lihat hasil pengukurannya adalah sampai batas 0 ini. Ya, ini adalah hasil pengukurannya. Nah, berapa skala utama? Adalah satu garis yang di belakang angka 0 ini. Ini skala utama. Kita lihat, karena di sini angka 1 dan satu garis kecil ini adalah nilainya 0,1 cm. Maka ini adalah 1,56789 ya di sini. 1,9 cm. Kita letakkan di sini. 1,9 cm sebagai skala utama. Kemudian masih ada lebihnya sedikit setelah 1,9. Nah, antara garis 1,9 dengan 0 pada skala nonius masih ada kelebihannya. Nah, lebihnya itu kita cari dari skala nonius dengan cara melihat garis skala nonius yang berhimpit tepat dengan garis di atasnya. Kita perhatikan satu persatu dari angka 0. Di atasnya tidak ada yang berhimpit. Angka 1 juga tidak ada. 2 juga tidak ada garis yang berhimpit. 3 tidak ada. 4 juga tidak ada. Dan pada garis yang kelima ternyata tepat berhimpit dengan garis di atasnya. Berarti disinilah skala noniusnya. Ya, ini adalah skala nonius. Skala nonius yaitu 5 dikali dengan skala terkecil alat ukur jangka sorong 0,01. 5 dikali 0,01 adalah 0,05. Nah, hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Ya, 5, 9 tambah 0, 9, 1 tambah 0, 1. Berarti hasil pengukuran sisi kubus tadi adalah 1,95 cm.